Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sampun nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu al-hadi wal 'ishrun. Sing nomor 21 nggih. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Radhiya mugi paring ridho sapa Allah Gusti Allah anhu saking Abi Hurairah. Anhu saking Abi Hurairah anna nabiyya satamene Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa nabi man ghada ilal masjidi aw raha a'adallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw rah. Muttafaqun alaih. Iki hadis yang napa ajenge kita bahas niku hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah yang mempunyai nama asli namine Abdurrahman bin Sakhr. Niku nama asline Abu Hurairah. Kaya napa namine pengajian yang sudah kita lewati. Niku Abu Hurairah adalah suatu perawi yang paling banyak di kalangan sahabat. Beliau merawikan niku yang tercantum di kitab usul hadis sampai 5.374 hadis. Iku paling kathah. Padahal Abu Hurairah niku termasuk sahabat yang masuk Islam, tapi keri-keri, paham ya? Kenapa? Karena di tarikhnya disebutkan Abu Hurairah niku melebet atau nderek Islam kali Kanjeng Nabi niku ketika sudah tahun 7 Hijriah. Jadi Kanjeng Nabi niku seto tahun 11 Hijriah. Jadi mek nyapui 4 tahun. Paham ya? Tapi beliau menjadi perawi terbanyak. Kenapa? Karena beliau niku memang latar belakangnya sahabat sing miskin. Kemudian beliau juga tinggalnya teng langgare Kanjeng Nabi. Paham ya? Ashabus Sufah. Paham ya? Tilemi teng langgar, kemudian maami teng langgar. Akhirnya setiap apa majelis yang disanjang oleh Kanjeng Nabi langsung dihafal oleh Sayyidina Abi Hurairah. Berbeda dengan sahabat yang lain yang sibuk dengan dagang ataupun sibuk dengan urusan lain, tapi kalau Abu Hurairah niku ya tafarraq, fokus hidupnya hanya belajar tentang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pun nggih. Beliau juga sahabat sing napa namine berasal dari Yaman, paham nggih. Jadi aslinya niku dugi Yaman. Sama dengan Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari. Niku kebanyakan sahabat yang dugi Yaman niku kebanyakan sahabat yang terkenal dengan ilmunya. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi sendiri pernah dawuh al-imanu yamani wal hikmatu yamani. Wal yamanu napa namine araku qulubuhum. Amin. Jadi wong Yaman iku orang yang napa ketika mempunyai iman niku imannya sangat kuat. Dan ketika mempunyai hikmah, ilmu hikmah atau bisa dikatakan ilmu tasawuf niku sangat tinggi. Makanya tidak heran ketika zaman sekarang, zaman akhir-akhir napa namanya di era saniki niku banyak napa ulama-ulama yang lebih menonjol ke ilmu tasawuf yang muncul dari tanah Yaman. Ataupun di tanah Hadramut khususnya dan tanah Tarim khususnya. Kenapa? Karena memang di kota itu yang babat cara Jawane sing babat niku ataupun yang dakwah di situ menyebarkan Islam pertama kali adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Paham ya? Nah, sampai beliau pernah berdoa semoga tanah ini dimakmurkan dengan tumbuhan yang sangat lebat dan juga dimakmurkan dengan ulama-ulama yang ahli tasawuf yang seperti tumbuhnya, seperti munculnya para tumbuhan. Jadi saking akeh, makanya wonten teng Tarim niku ada suatu makom yang disebut makom Zambal. Nah, makom Zambal niku lek terose sinten Syekh Abdurrahman As-Saqqaf niku di situ makbur madfun fihi aktsar min 30,000 waliyan.
teng kuburan niku wonten lebih 30.000 waliullah dimakamkan di situ. Padahal lokasinya nggak begitu luas, paham ya? Dibanding pemakaman yang ada di Indonesia. Jadi memang gak gumun kalau banyak bermunculan para waliullah yang ada di kota Hadramut ataupun Tarim, karena memang dawuh Kanjeng Nabi al-imanu yamani wal hikmah yamaniyah, paham ya? Makanya dari Gusti Allah tentang ayat wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan Abu Hurairah termasuk orang-orang yang berasal dari Yaman. Abu Hurairah, kemudian Abu Musa al-Asy'ari, yang mana Abu Musa al-Asy'ari niku termasuk mbae al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari, paham ya? Terus Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ciri-cirinya kalau fikih itu mempunyai 4 madhab ya, masyhur ya, 4 madhab. Kayak madhab Hanafiyah, madhab Syafi'iyah, madhab Malikiyah, dan madhab Hambali, paham ya? Tapi kalau ilmu akidah, ilmu tauhid, ahlu sunnah harus mempunyai satu di antara 2 madhab. Pertama madhab al-Asy'ari niki, jadi Yaman ya, Abul Hasan al-Asy'ari. Dan yang kedua Imam al-Maturidi. Nah, jadi kalau ada orang yang berpegang ya, ataupun yang mengaku Islam kok, paham ya, akidahnya bukan dari 2 orang niki, maka bukan dikatakan ahlu sunnah wal jamaah. Sampun ya. Pun an Abi Hurairah, paham ya. Jadi Abu Hurairah niku punya cerita banyak tentang Rasulullah. Termasuk Abu Hurairah niku pernah sambat, pernah mengeluh ketika kenapa? Karena Abu Hurairah niku termasuk sahabat yang ahli ibadah selain alim ya. Kemudian mempunyai istri yang taat dan ahli ibadah, dan putra yang taat juga ahli ibadah. Tapi sangat disayangkan ibunya niku tetap kekeh derek agama sebelumnya, artinya agama kafir, tetap nyembah berhala. Maka ini sepanjang hidupnya Abu Hurairah niku terus ngejak ibu agar bisa masuk agama Islam, tapi ndak gelem ya. Dengan cara apapun, dengan cara lemah lembut ataupun dengan cara dakwah, tetap boten purun mlebu Islam. Sampai ketika waktu ada momen Abu Hurairah niku cekcok kali ibunya. Kemudian ibunya melafatkan kalimat yang tidak pantas diucapkan. Yang artinya apa? Artinya ibunya niku sampai memaki Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena bosan bendino dijak mlebu Islam ndak gelem-gelem karo Abu Hurairah. Akhirnya melafatkan kalimat yang tidak sepantasnya diucapkan. Mendengar ibu melafatkan kalimat kayak gitu, langsung mular Abu Hurairah ini. Mular kemudian lari ke Masjid Nabawi ingin menemui Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ana apa le, Pak? Kanjeng Nabi, bahwasanya ibu kula niku sudah saya ajak masuk Islam dengan segala cara yang saya punya, tetap boten purun. Dan nembe niki ibu kula niku melafatkan kalimat yang sepatutnya tidak diucapkan. Apa iku? Yaitu memaki-maki jenengan. Kula nyuwun jenengan niku ndongaaken teng ibu kula agar bisa masuk Islam. Akhirnya seketika Kanjeng Nabi ndonga, Allah mahdi li ummi Abi Hurairah. Mugi-mugi Allah, mugi-mugi jenengan paring hidayah untuk ibu Abu Hurairah. Nah, mendengar doa niku langsung Sayyidina Abu Hurairah langsung pulang ke rumahnya, ke rumah ibu untuk mengabarkan bahwasanya Kanjeng Nabi itu sudah mendoakan jenengan. Berharap ibu niku langsung masuk Islam. Ternyata ketika sampai di rumah, pintu rumah dikunci. Akhirnya punya rasa, aduh kayak wis tidak ada kesempatan lagi untuk mengajak ibu saya masuk Islam. Akhirnya ketika dikunci, ada suara dari dalam, suara air kayak wong wudhu ngoten niku. Kemudian sele enteni ibu dilu. Dawe ngoten nek teng kitab. Akhirnya ketika selesai pintu dibuka, ternyata ibu sudah pakai napa? Kayak mau kena ataupun kerudung ataupun hijab. Paham ya? Sebelum Abu Hurairah mengatakan sesuatu langsung le rungokno ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Akhirnya ibunya masuk Islam. Niku barokahe dungane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Dan juga pernah beliau juga bertemu Kanjeng Nabi, kemudian Kanjeng Nabi niku mirsani kalau Abu Hurairah niku wajahnya sangat lapar. Biasanya kan apa namanya
meletakkan batu di dalam sarungnya. Kenapa? Ngempet luwe. Akhirnya Kanjeng Nabi memberikan 2 kurma kalau nggak salah. Tak kei 2 kurma panganan ben gak keluwen sampean. Akhirnya 2 kurma itu nggak dimakan, ditekek, dibungkus, ditekek sak. Akhirnya Kanjeng Nabi loh, kok gak dimakan mbek sampean? Apa paham? Mboten Kanjeng Nabi niki tak gawe ibu kula mangke, paham. Ya wis, lek sama ke ibu sampean iku mamen sik. Engko tak kei maneh. Dan setiap hari kayak gitu. Setiap hari keadaannya Abu Hurairah niku koyo kayak ngoten. Jadi memang beliau itu adalah orang yang sangat sederhana. Sampun Abi Hurairah